Halo Sobat Solid, kembali lagi bersama kami di Gadget Solid Channel. Setelah kemarin kita adu speed test nih antara Vivo Z1 Pro dengan Realme Narzo, rasanya belum komplit aja kalau kita belum membahas tentang Vivo Z1 Pro ini di tahun 2020. Dan sebelum membahas lebih lanjut nih, ada baiknya Sobat Solid untuk klik subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari kita. Vivo Z1 Pro yang akan kita bahas ini memang sudah lama launching ya, dan saya dapat harga 2,3 jutaan untuk varian 4/64 GB dalam kondisi bekas tentunya. Kalau untuk RAM 6/128 GB kisaran harga 2,8 jutaan tergantung kondisi juga ya Sobat Solid. Pasti ada yang bertanya gimana performanya untuk sektor gaming di tahun 2020 ini. Oke, chipset yang dipakai adalah Snapdragon 712 pabrikasi 10 nanometer dengan GPU Adreno 616. Saya rasa sih spesifikasi seperti ini masih mumpuni untuk para gamers. Dan saya tes dengan Antutu benchmark, skor yang didapatkan cukup tinggi ya, yaitu 230 ribuan. Dan untuk bermain game PUBG, settingan yang didapat tuh ada di Smooth Ultra atau HDR High. Sedangkan untuk COD Mobile, settingan yang didapat adalah Graphics High dengan frame rate-nya juga high. Dan untuk pengalaman saat bermain game pun cukup nyaman, masih bisa diandalkan untuk menemani para Sobat Solid yang suka bermain game. Dan walaupun terasa cukup hangat ya di bagian cover belakang sini, Vivo Z1 Pro ini ketika digunakan untuk berlama-lama bermain, saya rasa masih dalam tahap wajar lah ya. Performa yang dimiliki Z1 Pro ini masih mumpuni juga ya, dan didukung dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, dilengkapi dengan pengisian daya menggunakan teknologi dual engine fast charging 18 watt. Sayangnya nih, port USB yang digunakan ini masih menggunakan tipe B, jadi kurang kekinian sih ya memang. Dan untuk bermain game PUBG selama kurang lebih 30 menit, daya baterai hanya berkurang sekitar 8%, jadi menurut saya cukup awet. Yang saya kurang suka ada di bagian bodi Vivo Z1 Pro ini karena terasa tebel aja ya. Kapasitas baterai juga berpengaruh sih ya, mungkin untuk dimensinya. Jadi kalau pegang pas bermain game sih enak-enak aja, tapi dalam penggunaan sehari-hari kalau buat saya sih terasa kurang nyaman aja. Kalau masalah ini sih kembali ke selera masing-masing aja. Memakai varian RAM 4/64, jadi Vivo Z1 Pro yang saya miliki ini tuh masih cukup enak untuk multitasking dan buka tutup aplikasi. Tapi kalau dirasa kurang, Sobat Solid bisa ambil yang varian 6/128 GB aja sih, dengan tambahan budgetnya sekitar 500 ribuan. Vivo Z1 Pro ini juga masih dapat update software dan kebagian Android 10, jadi ya aman-aman aja ya, karena tampilan antar mukanya udah ngikutin tren zaman now. Dan yang bikin terasa kekinian adalah Vivo Z1 Pro ini tuh udah menggunakan pansol ya sebagai peletakan kamera depannya, dimana HP-HP yang baru launching juga menggunakan hal serupa. Untuk layar Vivo Z1 Pro ini masih bisa dibilang cukup bagus walaupun belum menggunakan Super AMOLED karena masih menggunakan panel layar IPS, tapi resolusi layar Vivo Z1 Pro ini tuh udah Full HD guys. Bodi HP ini juga bermaterialkan polikarbonat, jadi saran saya ya untuk yang ingin membeli bekas bisa dilihat secara detail, karena biasanya bodi HP akan banyak bintik-bintik kecil gitu setelah lama penggunaan kalau nggak dipasang dengan soft case ataupun guard screen karbon. Jadi telitilah sebelum beli. Bahas soal kamera, Vivo Z1 Pro ini tuh udah menggunakan setup triple kamera dengan kamera utamanya itu 16 megapiksel, kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, kamera depth sensornya 2 megapiksel, sedangkan kamera selfie-nya ini memiliki resolusi 32 megapiksel. Untuk perekaman video sendiri, kamera belakang dapat merekam hingga 4K 30 fps dan 1080 60 fps. Sedangkan perekaman menggunakan kamera depan dapat merekam maksimal 1080 30 fps. Untuk hasil menurut saya ya, kameranya sih biasa aja ya, khas Vivo banget lah ya, tapi ya udah cukup untuk mengabadikan momen keseharian para Sobat Solid. Dan mari kita lihat foto dan video menggunakan Vivo Z1 Pro.
ini kita ambil video ya pakai Vivo. Nah ini tuh resolusinya 1080 30 fps nih. Kita ketemu kucing oranye, kucing dia masuk ke mau ketol. Kucing, kamu ngapain? Nah ini sobat solid bisa lihat ya, ini kita sambil jalan bisa cek kestabilannya sekalian gitu. Dan sekarang sih kita mau coba itu ya, kamera belakangnya untuk pengambilan video. Nah kalau ini tuh hasil kamera depannya sama, resolusinya 1080 30 fps. Dan kalau yang depan itu tuh sudah mendukung pengambilan video 4K, dan kayak 1080 60 fps dia juga bisa. Tapi kita pakainya 1080 30 fps saja. Ini hasilnya bisa sobat solid lihat, tinggalkan komentar juga bisa tentang video ini. Oke deh, lanjut kita ambil foto-foto ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, saya rasa ya Vivo Z1 Pro ini tuh untuk tahun 2020 masih bisa jadi pertimbangan, mengingat dari segi harganya pun sudah turun dan performa masih layak digunakan di tahun 2020. Itu dia review gadget solid untuk Vivo Z1 Pro. Jangan lupa like, share, komen, serta nantikan video kita selanjutnya. Bye.